Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam perkuliahan Farmasi Fisik di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Bersama saya Sutriyo. Selama 2 sesi perkuliahan ke depan, saya akan memandu perkuliahan yang dilaksanakan secara online. Modul dasar farmasi fisik ini merupakan modul dasar dalam bidang farmasetika dan teknologi farmasi. Farmasi fisik merupakan dasar saintifik untuk memahami kuliah yang lebih advance seperti teknologi sediaan padat, teknologi sediaan semi padat dan cair, dan teknologi sediaan steril, serta kuliah lainnya yang memerlukan pemahaman terkait dengan farmasi fisik. Topik perkuliahan pertama pada hari ini adalah fenomena antarmuka. Topik ini akan terbagi menjadi 2 sesi. Berikut adalah referensi yang digunakan untuk mempelajari topik ini. Fenomena antarmuka ini topik yang sangat dekat dengan kita. Banyak peristiwa atau fenomena alam yang terkait dengan fenomena antarmuka. Misalnya fenomena antarmuka yang terkait dengan fenomena alam. Kita sering menjumpai fenomena kenapa beberapa daun tadi tidak terbasahi. Atau mungkin kita juga sering melihat peristiwa serangga bisa berdiri di atas permukaan air, ya. Atau kalau kita lihat mengapa juga tetesan air itu bentuknya bulat. Nah, itu semua terkait dengan fenomena antarmuka. Pada waktu kita mencuci pakaian misalnya, kotoran pada pakaian yang sifatnya berminyak akan dibersihkan oleh suatu zat yang aktif pada permukaan atau yang kita sebut dengan surface active agent, suatu bahan yang aktif pada permukaan. Bahan tadi akan mengelilingi kotoran yang ada pada pakaian dan akan diangkat untuk dibersihkan dari pakaian. Kemudian terkait dengan adsorpsi, ya. Adsorpsi ini juga peristiwa yang sering kita jumpai di kehidupan kita. Masyarakat kita sering menggunakan karbon aktif untuk melakukan penjernihan air, ya, untuk mengadsorpsi bau, misalnya dengan menggunakan bubuk kopi, atau untuk mengobati penyakit diare dan sebagainya. Nah, itu adalah semua fenomena antarmuka. Pada sediaan obat, kita tahu bahwa suspensi, emulsi itu adalah sediaan obat yang sangat terkait dengan fenomena antarmuka. Emulsi kita tahu ada kandungan minyak, ada fase minyak, ada fase air yang secara termodinamika tidak stabil, ya. Dia tidak bisa bercampur, tapi dengan adanya fenomena antarmuka, adanya zat aktif permukaan, sediaan emulsi tadi bisa dibuat. Nah, apa itu permukaan dan antarmuka? Permukaan, kita sudah sangat sering mendengar istilah permukaan. Ada permukaan meja, ada permukaan buku, ada permukaan laut dan sebagainya. Sehingga istilah permukaan sudah tidak asing bagi kita. Sedangkan antarmuka mungkin suatu hal yang tidak biasa kita mendengar istilah antarmuka. Permukaan sebenarnya dikaitkan dengan antarmuka juga, ya. Jadi tadi permukaan meja itu adalah sebenarnya antarmuka antara padatan dengan gas. Permukaan laut adalah antarmuka antara cairan dengan gas. Sehingga permukaan adalah antarmuka juga. Hanya permukaan ini lebih umum digunakan untuk antarmuka gas dengan bahan padat atau dengan bahan cair. Sedangkan antarmuka adalah batas di sekeliling dari suatu zat. Jadi setiap partikel zat mempunyai suatu antarmuka pada batas sekelilingnya. Tadi sudah disampaikan bahwa antarmuka ini terjadi pada zat liquid atau zat cair dan padat. Jadi bila fase-fase berada bersama dalam keduanya, maka di antara keduanya tadi ada antarmuka. Sebagai contoh misalnya di sini ada fase cair tadi, fase liquid. Fase cair dia akan berhubungan dengan gas. Di situ ada antarmuka cair dengan gas atau gamma LV. Kemudian ada juga cairan dengan cairan, di situ ada antarmuka cair dengan cair atau gamma LL, ya. Gamma liquid. Kemudian juga ada zat padat, antarmuka antara padatan dengan padatan, ini gamma SS, antara padatan dengan cairan gamma SL dan padatan dengan gas gamma SV. Nah, contoh dari antarmuka tadi adalah misalnya pada antarmuka cair dengan cair, kita lihat pada sediaan emulsi, di mana pada sediaan emulsi ada cairan minyak, ada cairan air, di situ ada antarmuka minyak dengan air.
Sedangkan antarmuka cair dengan gas kita bisa lihat tadi di permukaan cairan, ya, permukaan laut, permukaan air sungai dan sebagainya. Itu adalah contoh antarmuka cair dengan gas. Antarmuka padat dengan padat kita bisa lihat pada suatu partikel serbuk yang saling melekat. Jadi masing-masing permukaan dari partikel padat tadi membentuk satu antarmuka. Antarmuka padat dengan padat. Padat dengan cair kita lihat pada suspensi. Seperti ketahui bahwa suspensi adalah sediaan cair yang mengandung bahan aktif yang tidak larut di dalam pembawanya. Sehingga di situ ada antarmuka padatan dengan cairan, padatan zat aktif dengan cairan medium pembawanya atau medium pendispersinya. Dan pada antarmuka padat dengan gas kita lihat seperti pada permukaan meja, permukaan kursi, permukaan lantai dan sebagainya. Untuk cairan, liquid interfaces. Ya. Kita lihat gambar di sebelah. Di situ ada suatu bejana yang diisi dengan cairan atau dengan air, kita katakan dengan air di situ. Kalau kita amati lebih lanjut, di situ ada molekul yang ada di dalam bulk atau di dalam cairan. Nah, molekul yang ada di dalam cairan ini dia akan dikelilingi oleh molekul lain dalam arah yang sama, dari semua arah. Satu molekul dikelilingi oleh molekul lain pada semua arah yang memiliki gaya tarik yang sama, sehingga molekul di dalam bulk ini akan berbeda nanti dengan molekul yang ada di permukaan. Kita lihat sedikit ke atas, di situ ada molekul yang ada di permukaan. Molekul yang ada di permukaan dia hanya mendapatkan gaya tarik menarik kohesif dari molekul yang ada di bawahnya atau molekul yang ada di dekatnya, di sampingnya. Sedangkan yang di bagian atas dia tidak ada. Nah, pada bagian atas molekul cairan tadi akan membentuk gaya adesif, gaya tarik menarik adesif dengan molekul penyusun fase lain atau fase gas di situ, ya. Nah, di mana gaya tarik menarik adesif ini lebih kecil dibandingkan dengan kohesif antar molekul di dalam cairan tadi. Sehingga molekul pada permukaan akan mengalami gaya ke dalam. Jadi kita lihat panah di situ, jadi gaya ke dalam itu akan lebih besar dibandingkan dengan gaya yang ke atas. Sehingga dengan adanya gaya ini maka akan membuat permukaan semakin semakin mengerut, ya, sehingga kita lihat permukaan air itu menjadi datar karena adanya gaya tarik ke bawah semua yang lebih besar dibandingkan dengan gaya adesi dengan molekul gas. Kita sekarang bahas mengenai tegangan permukaan atau surface tension dan juga tegangan antarmuka, interfacial tension. Untuk tegangan permukaan atau surface tension didefinisikan sebagai gaya persatuan panjang yang harus diberikan sejajar pada permukaan untuk mengimbangi tarikan ke dalam. Sedangkan tegangan antarmuka adalah gaya persatuan panjang yang terdapat pada antarmuka dua fase cairan yang tidak bercampur. Kedua-duanya memiliki satuan yang sama, yaitu Diner per centimeter ataupun Newton per meter dalam satuan internasional. Tegangan antarmuka biasanya lebih kecil dibandingkan dengan tegangan permukaan. Untuk menggambarkan tegangan permukaan, kita bisa melihat gambar di sebelah. Di situ ada kawat, ada rangka kawat ABCD, ya, di mana pada kawat AD-nya itu dia bisa bergerak bebas, jadi bisa ditarik ke bawah dengan memberikan suatu beban. Nah, di dalam rangka ABCD itu kita berikan suatu lapisan sabun, ya. Jadi lapisan sabun akan membentuk di kawat ABCD tadi, ya, kemudian di kawat AD tadi bisa ditarik ke bawah. Nah, seperti tadi di atas bahwa molekul cairan tadi dapat berubah sesuai dengan bentuknya. Di sini gaya atau tegangan permukaan tadi digambarkan di dalam rangka kawat ini, ya, bahwa bila kita memberikan suatu beban seperti pada gambar tadi, beban F, maka kawat AD tadi akan bergerak ke bawah. Kemudian lapisan sabun tadi juga akan mengikuti sampai batas tertentu, dia akan pecah lapisan sabun tadi. Nah, jadi beban tadi nanti akan setara dengan tegangan permukaan yang ada pada
lapisan sabun tadi. Dan dirumuskan sebagai gamma tadi tegangan permukaan adalah gaya yang diberikan F dibagi dengan panjang ya 2L, panjang kawat tadi. Jadi tegangan permukaan itu adalah gaya yang dibutuhkan tadi untuk mesah film, gayanya adalah FB tadi. Kemudian ada panjang batang yang dapat bergerak yang AD ya. Sekarang kita lihat apa itu energi bebas permukaan, surface free energy ya. Jadi pada molekul cairan tadi ya, molekul dari lapisan dalam kalau dia akan naik ke permukaan dibutuhkan suatu kerja untuk melawan gaya dari tegangan permukaan ya. Jadi tadi kan molekul tadi akan cenderung ke bawah, mengalami gaya tarikan ke bawah oleh tarik menarik kohesif antar molekul. Nah, kalau molekul ini akan naik, maka kita membutuhkan suatu kerja untuk menaikkan molekul tadi melawan gaya dari tegangan permukaan tadi. Nah, setiap molekul yang ada di permukaan tadi akan memiliki kelebihan energi potensial, di mana semakin tinggi permukaan cairan, maka energinya juga akan semakin tinggi. Nah, energi ini akan proporsional dengan permukaan cairan tadi yang bebas ya. Jadi misalnya pada air yang disemprotkan dia akan bebas, nah itu ada energi di situ. Nah, energinya tadi adalah proporsional dengan permukaan yang bebas, sehingga ini disebut dengan energi bebas permukaan. Nah, setiap molekul cairan akan cenderung bergerak dari permukaan ke dalam cairan tadi ya, karena adanya gaya tarik kohesif dari masing-masing molekul ya. Sehingga cairan tadi akan membentuk atau mencari bentuk yang paling kecil luas permukaannya, supaya dia energi bebas permukaannya itu menjadi lebih kecil ya. Karena semakin kecil energi bebas permukaannya, maka suatu cairan tadi atau suatu sistem akan lebih stabil. Nah, ini yang menyebabkan kenapa tetesan cairan tadi bentuknya bulat ya. Jadi pada waktu lapisan sabun tadi diberikan beban pada rangka kawat, pada kawat AD-nya, maka kawat AD tadi akan bergerak sepanjang jarak tertentu atau kita definisikan dengan DS. Jadi ada pergerakan jarak tertentu. D ini sebagai simbol adanya perubahan yang sedikit ya, yang kecil, DS. Nah, sampai dengan batas lapisan sabun tadi pecah. Nah, untuk meningkatkan permukaan cairan tanpa adanya perubahan tambahan dari cairan, tadi diperlukan suatu kerja untuk melawan tegangan permukaan. Ya. Jadi kalau kita lihat persamaan tegangan permukaan tadi, gamma sama dengan F per 2L, atau kita ubah penulisannya menjadi gamma kali 2L sama dengan F, ya. Sedangkan kerja kita definisikan bahwa kerja tadi adalah gaya dikalikan dengan jarak yang ditempuh, atau kita notasikan dengan dW, maka dW adalah atau dW sama dengan F ya, atau gaya tadi dikalikan jarak yang ditempuh ds. Jadi dW sama dengan F kali ds. Nah, kita tahu tadi bahwa F itu adalah gamma kali 2L pada persamaan sebelumnya. F sama dengan gamma kali 2L, sehingga dW sama dengan gamma kali 2L kali ds. Ya. Gamma sama dengan dW sama dengan gamma kali 2L kali ds. Nah, kita coba ubah persamaan tadi bahwa 2L kali ds adalah dA, perubahan luas ya. Jadi panjang kali lebar tadi adalah luas. Jadi 2L tadi panjang kawatnya yang bergerak, kemudian dia bergerak sepanjang ds, sehingga 2L kali ds adalah dA atau perubahan luas tadi. Sehingga kita bisa tuliskan kembali persamaan di atas bahwa W tadi kerja ya, atau energi tadi sama dengan gamma kali delta A ya. W adalah kerja yang dilakukan atau kenaikan energi bebas tadi. Nah, kemudian delta A adalah
perubahan luas permukaan. Kita bisa juga definisikan bahwa tegangan permukaan adalah perubahan energi bebas permukaan persatuan kenaikan luas. Demikian pertemuan pertama kuliah ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan topik fenomena antarmuka, yaitu surfaktan dan perhitungan HLB serta penerapannya dalam bidang farmasi. Terima kasih atas perhatian. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.